Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa muslimat, walladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samawat, wa ma ba'da al-haqqi illa adh-dhulumat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sallam. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah diberikan nikmat itu banyak. Nikmat kita bisa dibangunkan lagi dari tidur, dari kematian sejenak. Nikmat sehat. Sehat semua, Bu? Sehat hatinya? Sehat badannya, Bu, ya? Kantongnya sehat, Bu? Yang penting sehat jasmani, sehat batin. Urusan rezeki insya Allah ada jalan keluar. Dengan apa? Takwa kepada Allah. Wa yattaqi yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah. Bapak Ibu insya Allah ya, yang dari sini insya Allah orang-orang bertakwa semua. Wajah-wajahnya ceria, apalagi sebentar lagi kita menyambut hari yang begitu istimewa bagi bangsa kita sebagai orang Indonesia, dan kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada pagi hari ini temanya adalah menyambut kemerdekaan hakiki. Saya menggarisbawahi hakikinya itu dulu Bapak Ibu, karena itu paling penting pembahasan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam banyak hal kita syukurin. Sebagai seorang muslim, kita bersyukur pada Allah dengan memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bangsa negara, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kemerdekaan. Nah, bagaimana mewujudkan hal ini Bapak Ibu? Pagi hari ini insya Allah saya jelaskan. Saya diminta secara khusus tema pada hari ini terkait hari itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa saya pernah menulis buku ini di tahun 2018. Judulnya Masa Depan Indonesia di Akhir Zaman. Judulnya serem Pak. Tapi saya sudah pernah menulis itu, dan di bab keduanya, di nomor 1 bab 2, saya sudah membahas itu. Sudah merdekakah kita? Pak, sudah merdeka belum Pak? Pertanyaan itu Bapak Ibu nanti juga akan menuju ke sana pada pagi hari ini. Oleh karena itu saya juga pernah bahasnya Bapak Ibu di buku saya 2018. Buku ini saya memang tidak direncana tidak terbitkan karena Bapak Ibu mohon maaf, buku ini sebenarnya adalah kritik saya kepada teman saya karena dia membahas bahwa masa depan Indonesia itu baik-baik saja. Saya mengkritiknya. Beliau menulis buku setebal 800 halaman, ada 3 halaman yang bagi saya bermasalah. Dalam 3 halaman itu saya menjawabnya dengan 300 halaman. Secara akademis menurut, kalau seseorang mengkritik buku, maka etikanya, eloknya harus dibalas dengan buku, bukan hanya omon-omon. Itu etikanya. Saya mengkritik buku, saya balasnya dengan buku. Itu etika ilmiahnya. Nggak bisa hanya dengan omon-omon saja. Semua orang bisa kan begitu. Maka saya jawab, saya
membalasnya dengan 300 halaman ini argumentasi saya. Dan di dalam ini saya sudah membahasnya tentang bagaimana Indonesia itu kalau tidak bersyukur itu berbahaya. Dan nanti pagi hari ini saya akan memberikan referensinya itu dari buku-buku yang sangat dahsyat juga. Nah, kedua Bapak Ibu, saya lagi menulis buku ini. Kalau di buku pertama itu gambarannya adalah waspada di masa depan, kalau buku ini juga saya memberikan lebih pada optimisme, terutama untuk Gen Z hari ini. Terutama di tahun 2025 ini, Gen Z yang usia 15 tahun. Saya berbicara nanti di tahun 20 tahun ke depan, atau tepatnya di 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045. Dan mereka saat itu yang usia 15 tahun hari ini itu adalah generasi emas usia 35 tahun. Dan saya menulis buku ini sekaligus juga sebagai warisan anak saya yang juga hari ini Gen Z juga. Jadi saya 20 tahun ke depan itu bagaimana? Tapi ada rasa optimisme Bapak Ibu, harus ada optimisme. Dan pagi hari juga saya akan berbicara ke sana juga. Baik Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, materi pengajian pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama ini harus saya antarkan dulu karena banyak dari warga Muhammadiyah itu belum tahu Indonesia itu dalam kacamata Muhammadiyah bagaimana. Saya yakin belum ada yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini nanti akan saya antarkan Bapak Ibu buku yang saya punya, ditulis oleh Yusron. Beliau adalah mantan ketua umum pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kediri tahun 2012. Beliau menulis ini sebagai, kalau bahasa dalam agamanya tradisi Kalimun itu, syarah atau penjelasan dari matan atau dari buku PP Muhammadiyah hasil muktamar ke-47 di Sulawesi, di Makassar, yang memberikan satu fatwa atau satu arahan bahwa Indonesia itu adalah dalam kacamata Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah. Tipis saja bukunya itu 30 halaman, totalnya yang penting ada 20 halaman, tipis tapi ditulis oleh Yusron dengan sekitar hampir 250 halaman untuk penjelasannya. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu belum tahu sejauh mana tentang Darul Ahdi wa Syahadah Indonesia dalam kacamata Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu, di keduanya ini paling pokoknya kemerdekaan hakiki Indonesia. Pada fokus pertanyaan, sudahkah kita merdeka? Bu, sudah merdeka belum Bu? Sudah merdeka belum? Nanti kita jawab sama-sama Bu ya. Baik, yang ketiga saya memberikan rasa optimisme. Indonesia emas, harus Bu. Kita harus punya optimisme. Sebagai orang Muslim kita punya optimisme. Fokus di buku ini dulu pertama Bapak Ibu. Nanti kedua ada buku yang sangat bagus. Ini Bapak Ibu, cukup tebal. Tapi ketika saya baca buku ini sangat dahsyat isinya. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga ini Bapak Ibu, Indonesia Emas. Saya mengambil buku dari apa yang ditulis oleh Anies Baswedan. Judulnya adalah Merawat Tenun Kebangsaan. Ada satu bab di sini yang sangat saya suka, dan itu satu nafas dengan nanti apa yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa itu? Baik Pak, kita mulai masukin di pertama dulu. Oke, Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama Indonesia menurut kacamata Muhammadiyah. Sekilas dulu Bapak Ibu, bahwa perjalanan Indonesia untuk merdeka Bapak Ibu itu memang tidak mudah. Kita dijajah dalam beberapa tahapan. Belanda, kemudian Jepang, kemudian kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang hebat adalah kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan negara ini begitu besar, sangat banyak. Salah satunya adalah ketika dilakukan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, yang hari ini menjadi jalan proklamasi, dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dan kita tahu bahwa Insinyur Soekarno itu adalah kader Muhammadiyah.
Istrinya Ibu Fatmawati adalah kader Aisyah. Jadi Muhammadiyah itu kontribusinya sudah sangat besar mengantarkan negara ini menjadi merdeka. Dan tokoh-tokoh modern seperti Bapak Ibu dalam perjuangan sangat banyak. Saya berikan fotonya ini saja. Saya tidak ingin nyebut satu persatu, saking banyaknya Pak. Yang jelas yang tokoh terang adalah Jenderal Besar Sudirman. Ada lagi Insinyur Juanda. Itu Bapak Insinyur Juanda itu sangat penting sekali apa diwariskan kepada anak cucu bangsa ini. Apa itu? Zona eksklusif ekonomi. Itu kalau tidak dibuat oleh Insinyur Juanda, wilayah-wilayah negara kita yang kepulauan bisa dicaplok mana-mana Pak. Itu salah satu Insinyur Juanda, salah satu tokoh Muhammadiyah. Jadi begitu besar Bapak Ibu kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa ini. Nah, saya mau masuk ini Indonesia untuk Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah. Ya. Sekaligus hari ini Bapak Ibu, kemarin saya diminta oleh PCM Pekanbaru Barat untuk ngisi, saya langsung memberikan sekaligus pemahaman pada warga Muhammadiyah khususnya Pekalongan tentang Darul Ahdi wa Syahadah. Saya tanya dulu, Mas, sudah tahu belum konsep ini? Belum ya? Iya. Saya tanya anak muda, Bu. Bahasanya anak muda nggak tahu, apalagi yang sudah usia. Tapi warga Muhammadiyah harus tahu nih, karena ini adalah keputusan Muktamar 47 di Makassar. Tahun berapa Pak? 2015, tepat 10 tahun yang lalu. Ini keputusan Muktamar Bapak Ibu, bahwa Indonesia itu menurut kacamata Muhammadiyah adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah rangkuman bagaimana dari PP Muhammadiyah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Yang di buku saya nih Bapak Ibu, kalau bahasa ilmiah dalam agama adalah syarahnya, penjelasannya. Yang sebelah kiri itu tipis saja 30 halaman, dijelaskan oleh Yusran ini hampir 250 halaman. Ya Bapak Ibu tahu ya. Saran saya PCM Pekalongan Barat ini kalau bisa, jika warganya belum tahu apa itu Darul Ahdi wa Syahadah yang dari PP yang dalam bentuk PDF-nya mungkin perlu dibagikan. Kalau tidak ada, insya Allah saya akan kasih. Saya punya PDF-nya Pak. Tentunya saya pasti punya Pak. Baik, kita konsepin dulu Bapak Ibu. Darul Ahdi. Ahdi itu adalah perjanjian atau kesepakatan. Nah Bapak Ibu, Muhammadiyah itu menegaskan bahwa negara Pancasila itu hasil kesepakatan tokoh-tokoh bangsa ini, atau disebut gentleman agreement. Dan Muhammadiyah Bapak Ibu sebagai paham tentang agama Islam menjaga kesepakatan itu Bapak Ibu. Begitu. Kesepakatan apa? Pada saat pembentukan negara ini BPU PKI, terutama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hilangnya 7 kata. Dua tokoh Muhammadiyah saat itu sangat keras, terutama siapa Pak? Ki Bagus Hadi Kusumo. Wah, sangat keras, menolak 7 kata itu, tapi diluluhkan oleh Kasman Singodi Bejo, tokoh Muhammadiyah juga. Kata Kasman Singodi Bejo, Kiai, meskipun 17 kata itu hilang, tapi ketuhanan yang Maha Esa itu masih bermakna tauhid. Baru luluh Ki Bagus Hadi Kusumo. Oh, paling keras tuh Pak, menentang 7 kata itu tidak boleh hilang. Dari inilah Bapak Ibu bagaimana kontribusi Muhammadiyah terkait hal itu. Bapak Ibu bisa membayangkan, sekiranya Ki Bagus Hadi Kusumo tetap kekeh, mungkin ceritanya lain Bapak. Ya, itulah Bapak Ibu hebatnya tokoh kita Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu, dari ini pula maka Muhammadiyah begitu menjaga kesepakatan untuk Bapak Ibu, komitmen. Nah, komitmennya itulah Bapak Ibu, bagaimana Muhammadiyah menjaga komitmen itu akan terlibat dalam proses mengisi kemerdekaan. Sekali lagi, Ahdi adalah
perjanjian, kemudian actionnya untuk bagaimana perjanjian tetap terjaga, maka disebutnya adalah syahadah. Apa bu? Syahadah, yaitu pembuktian, kesaksian. Muhammadiyah membuktikan, memberikan kesaksian bahwa perjanjian itu harus dijaga dengan action, bukan hanya omong. Gitu. Makanya Muhammadiyah itu berdasarkan apa? Dalam perjanjian dalam syahadah ini, Darus Syahadah sebagai bentuk negara pembuktian, Al-Baqarah 143. Begitu Pak. Jadi Bapak Ibu, Darus Syahadah adalah bagaimana kontribusi Muhammadiyah, lebih khususnya lagi Bapak Ibu, seperti menukil lagi warga Muhammadiyah untuk membuktikan bahwa negara kita ini adalah negara perjanjian. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu, mohon maaf ya PCM, untuk memberikan kepada warganya biar paham mengapa sih kita harus banyak begini dalam pergerakan Muhammadiyah sebagai syahadah, sebagai pembuktian bahwa kita warga negara ini membuktikan sebagai perjanjian itu, dan lebih dalam lagi Bapak Ibu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, Bapak Ibu, dalam buku inilah disebutkan begitu banyak hal di halaman 47-nya. Darus Syahadah maksudnya adalah Muhammadiyah ingin berperan memberikan yang terbaik untuk Indonesia sebagai pembuktian dari gentleman agreement tadi, perjanjian yang agung yang sudah disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya sederhana saja. Dengan adanya Darus Ahdi wa Syahadah, tujuannya adalah Muhammadiyah cita-citanya agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu juga ada di tadi buku hasil muktamar di Makassar, ada situ Bapak Ibu, dan dijelaskan lagi di buku ini. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal sikap Muhammadiyah bersyahadah itu. Yang pertama, Muhammadiyah ingin menunjukkan dengan ajaran Islam yang berkemajuan dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Nah, ini sikapnya Muhammadiyah gitu. Sementara Islam dengan faktor determinan, faktor penentu menunjukkan karakter Indonesia, karena mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Muhammadiyah dengan ajaran Islam ini menginginkan bahwa dari Sabang sampai Merauke agar menjadi negara maju di bawah sinar Kitabullah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, artinya tetap berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah membangun mindset, ini penting Pak, kepada seluruh warganya untuk berpikir kemajuan sebelum mewarai anak bangsa lainnya berpikir kemajuan. Artinya Pak, warga Muhammadiyah itu harus berpikir maju, berpikir ke depan, dan ke depan itu Bapak Ibu banyak antisipasinya. Makanya saya menulis buku itu juga Bapak Ibu, ke depan itu harus antisipasi, karena Nabi sendiri mengatakan bahwa masa depan itu buruk Bapak Ibu. Hadisnya sangat dahsyat. Hadisnya Imam Bukhari nomor 7068, disampaikan oleh Anas bin Malik ketika banyak orang mengadu ke beliau banyak masalah di zaman itu. Maka beliau mengutip kalimat dari Nabi Muhammad SAW, isbiru, banyak bersabarlah dengan segala kesulitan itu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa waladhi ba'da asyhar minhu. Ketahuilah bahwa tidak tiba kalian suatu masa kecuali masa tersebut lebih buruk daripada sebelumnya. Hadis ini sangat mengerikan Mas Bunda.
Tapi saya tetap membangun optimisme. Artinya apa? Hadis ini kalau kita pahami Bapak Ibu, masa depan itu buruk, itu kembali lagi pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa Allah berfirman? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum tersebut mengubah dirinya. Hadis itu menggambarkan bahwa masa depan itu buruk, tapi kita harus punya optimisme bahwa semuanya kembali kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa keadaan begini, kita mau dibiarkan saja, tidak mungkin. Oleh karena itu tadi saya katakan kita harus bergerak, dan Muhammadiyah terus bergerak mengisi kemerdekaan dengan syahadat. Gitu. Makanya salah satunya adalah harus berpikir kemajuan, berpikir ke depan. Makanya Bapak tadi saya katakan saya menulis buku tentang From Gen Z to Gen Z. Itu saya mengajak juga warga Muhammadiyah untuk berpikir ke depan. 2045 itu bagaimana sih? Kalau memang buruk, apa yang kita lakukan? Sebagai warga Muhammadiyah, kita tentu punya rambu-rambunya. Sangat banyak rambu-rambunya. Kita punya semuanya. Tinggal kita bagaimana untuk mendesain itu semua ke depannya. Gitu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, sikap Muhammadiyah dalam syahadat. Muhammadiyah tidak hanya bergerak secara sosial kultur di masyarakat, namun sebagai gerakan yang tokoh-tokohnya banyak berkiprah meregatkan negeri ini. Muhammadiyah juga terlibat aktif dalam isu-isu nasional strategis, dan itulah kita bisa melihat salah satunya Muhammadiyah terlibat dalam dunia pendidikan, yang mana tanda kutip Bapak Ibu, jatah Menteri Pendidikan itu selalu diberikan kepada Muhammadiyah. Ya, itu jatah strategis Bapak Ibu. Ya, begitu Pak. Baik, kita masuk ke sesi keduanya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sarankan kepada PJM Kalong Barat, kalau tadi belum punya tentang Darul Adil Syahadat dari Itulah oleh Muhammadiyah di Muktamar Maksar tahun 2015, monggo bisa dibagikan kepada warganya supaya paham Darul Adil Syahadat apa sih. Tapi saya lebih sarankan lagi, sekiranya kalau PCM ini atau masjid ini punya perpustakaan, beli buku ini biar lebih paham lagi. Karena kalau tadi PP itu cuma matanya, isinya aja secara garis besar, tapi ini adalah penjelasannya panjang lebarnya, sangat bagus penjelasan. Salah satunya adalah di sini Muhammadiyah itu tidak ingin mendirikan negara Islam, tapi Muhammadiyah itu lebih apa Pak? Bagaimana masyarakat Islam, itu salah satunya. Itu penting Pak ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua. Kemerdekaan hakiki Indonesia. Sudah kita merdeka? Bu Pak, ini pertanyaan klise, pertanyaan klasik juga. Ya. Oh sudah kita merdeka, nggak ada penjajah, tapi sudah merdeka secara utuh gitu, atau bahasa sudah hakiki apakah sudah merdeka? Baik Bapak Ibu, dasar menjawabnya ditinjau dari dua hal. Ya, saya mengantar Bapak Ibu dua hal, dan nanti dua hal ini saya mengantarkan nanti Bapak Ibu ke buku ini, Konsep Neo Geopolitik Maritim Indonesia. Buku ini sangat bagus, bahkan dituliskan ancaman Zionis dan Cina. Siapa penulisnya nanti saya buka, biar penasaran dulu Pak. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim tentunya sudah merdeka kita atau tidak itu kita meninjau dari segi kita sebagai seorang Muslim. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai warga negara. Menjawabnya dua ini Bapak Ibu, sebagai kita seorang Muslim dan sebagai warga negara. Pertama Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim, saya ingin mengatakan Bapak Ibu ke suatu kitab atau buku ditulis oleh Sultan bin Tirawan Al-Amri, judulnya adalah Fadha'il Al-Hurriyah, kebebasan universal. Di dalam bukunya Bapak Ibu, halaman 120 mengatakan begini: wa illan tuhillu fil bashar ma'nahu illan tahrir insan tahriru min al-khudu'i wa ta'ati wa ta'iyati wa ubudiyati lillah. Kata beliau, iklan deklarasi
Tauhidillah, tauhid pada Allah, fil basar, pada manusia. Makna artinya i'dalu tahril insan tahril min al-khudu'i wa ta'ati wa tahiyati wa udati li ghairillah. Artinya adalah deklarasi kebebasan itu adalah deklarasi kebebasan manusia dari ketundukan, ketaatan, dari mengikuti atau peribadatan kepada selain Allah. Jadi kebebasan adalah bebas dari ketundukan, ketaatan selain kepada Allah. Itu adalah kebebasan yang hakiki sebagai muslim, ya. Maka akan disebutkan tahriruhu min syar'il basyari wa min hawal basyari min taqallil basyari wa min hukmil basyari. Jadi merdeka itu adalah bebas dari syariat manusia, bebas dari hawa nafsu manusia, bebas dari taklid yang mana kita mengikuti pemikiran-pemikiran yang jauh bukan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, hukum-hukum manusia. Maka kata beliau, i'lanu rububiyyah Allah lil alamin la yastami ma'a khudu'i ahadin minal alamin li ghairillah. Maka konsepnya Bapak Ibu, merdeka itu adalah kita itu dalam hati kita ada tauhid rububiyah, di mana segala ketundukan hati kita hanya kepada Allah semata. Itu kemerdekaan hakiki menurut kita sebagai seorang muslim. Singkat kata Bapak Ibu, sebagai seorang muslim, kemerdekaan itu adalah tauhid la ilaha illallah. Sebagai muslim Pak, ya, wajib kita bebas dari kesyirikan, dari hawa nafsu dan sebagainya. Itu adalah kebebasan yang nyata kita sebagai muslim, dan kita merdeka dari kesyirikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak dari itu Bapak Ibu, maka kita di penjara. Karena orang tidak bebas di penjara. Betul nggak Pak? Penjaranya apa? Penjaranya nggak main-main Bapak Ibu. Penjaranya adalah api neraka. Jadi orang tidak bebas itu nanti di penjara. Betul nggak Pak? Betul. Orang bebas, dia akan bebas nanti di surga. Mau makan apapun, ya, mau minum apapun, disediakan. Itu orang bebas. Karena apa? Dia memegang tauhid. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ngantarkan satu kitab lagi yang ditulis oleh Muhammad Mahmud Al-Jamal Al-Hurriyatu wa Tabi'iyah fi Fiqh Islam. Jadi tentang kebebasan yang mana ditinjau dari fikih Islam, dituliskan begini Bapak Ibu. Kita langsung ke terjemahannya Bapak Ibu, ya. Saya tidak baca Arabnya. Akidah tauhid pada akhirnya adalah doktrin pembebasan dan kemerdekaan. Pembebasan dan kemerdekaan serta jalan menuju keselamatan dari ketidakadilan, korupsi, tirani, dan dominasi manusia terhadap manusia lainnya dengan berbagai slogan, metode, serta berbagai cara. Karena faktanya Bapak Ibu, sejarah manusia itu dipenuhi oleh kisah ketidakadilan, penjajahan, perbudakan, tirani, dan penindasan. Hal ini terus terjadi hingga kini dan nanti. Dalam kalimatnya begitu, ya. Maka kalimat berikutnya Bapak di halaman ke-7-nya sebenarnya itu, fal insanu bi fitrihi, manusia itu pada dasarnya terdorong menuju kesempurnaan kepribadian, merdeka dan menikmati kebebasan. Oleh karena itu ia menolak dominasi orang lain terhadap dirinya. Ingat Bu, dominasi orang lain terhadap dirinya artinya kita tidak ingin dijajah secara fitrah. Nggak ada manusia yang dijajah, ya. Maka disebutkan kebebasan, kemerdekaan, dan penyelesaian ini tidak mungkin, ini Pak Bu, menariknya ini, tidak mungkin didapatkan kecuali dengan beriman kepada Allah SWT, yaitu tauhid. Kebebasan dan penindasan itu tidak akan kita capai
atau kita raih kecuali dengan tauhid. Itulah Bapak Ibu, negara ini juga merdeka karena itu. Dengan tauhid. Makanya dalam pembukaan undang-undang, atas berkat rahmat Allah, sebagai bentuk syukur dari tauhid itu Pak. Iman itu kan ada dua, ya Bu ya. Ada dua aspek, ya Pak ya. Apa aspeknya? Syukur dan sabar. Dan negara ini sudah sabar sangat luar biasa. 300 sekian dijajah, kurang apa sabar ini? Apalagi di zaman Jepang Pak. Saya masih ingat kakek saya Pak. Kakek saya itu buruh, kalau bahasa Surabaya itu kuli, angkut-angkut apa? Angkut barang gitu ya, dari kapal di pelabuhan ke gudang. Saya diceritain itu Pak oleh nenek saya. Jadi saya waktu umur 3 tahun kakek saya sudah meninggal. Itu di zaman itu sangat susah. Padahal kakek saya itu punya anak 15 Pak. Hidup semua. 15, bapak saya nomor 3. Orang zaman dulu hebat-hebat Pak ya. 15 anak di zaman Jepang loh Pak. Iya. Loh, zaman sekarang hanya 2 anak, 1 anak banyak mengeluh. Masya Allah. Bu, sudah mereka belum Bu? Belum. Tapi jangan banyak mengeluh ya. Saya teringat 15, bapak saya itu 15 bersaudara. Kakek saya itu hanya kerjanya Pak, kuli, ngangkut barang. Karena satu saking susahnya, Bu Pak, celana itu akhirnya Pak, kakek saya itu membuat celana dari karung bekas tepung, dijahit sendiri. Karena makan aja susah, apalagi beli celana. Makannya susah. Tetapi luar biasa, bangsa ini luar biasa Pak. Dengan begitu susahnya, terus akhirnya kita merdeka. Maka atas berkat rahmat Allah, kita betul bersyukur. Itulah pula Bapak Muhammadiyah itu paham atas itu, atas berkat rahmat Allah, maka perwujudan adalah syahadat, membuktikan atas berkat rahmat Allah apa gimana. Dan konsepnya adalah tauhid itu Bapak. Maka pengajian Muhammadiyah itu kalau tidak ada tauhidnya berbahaya Pak. Ya, berbahaya. Ya. Makanya sudah sebutkan dulu. Itulah mengapa kita dapat mengatakan Islam itu adalah fitrah manusia, dan ini fakta. Manusia berdasarkan kodrat dan dunia menolak dijajah, ditindas, diperbudak oleh orang lain. Kalimatnya Pak. Ya. Makanya kalau bahasa Arabnya gini, fal insani bitawajihi wa fitratihi yakni sulitu wal qahru wal istibad. Manusia secara fitrahnya itu menolak untuk dijajah, ditindas, diperbudak. Oleh karena itu dalam pembukaan penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan adalah fitrahnya manusia itu tidak ingin dijajah oleh orang lain. Dalam kitab ini Pak, saya ketika baca kitab ini Pak, wah ini luar biasa. Artinya apa? Para ulama kita, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di BPUPKI, Ki Bagus Hadi Kusumo, yang juga menggodok tentang pembukaan Undang-Undang 45, itu pemikirannya wah lintas zaman Pak. Karena ada kalimat yang penting itu, penjajahan di Muhammadiyah harus dihapuskan, karena itu sesuai dengan Al-Quran. Karena manusia itu tidak ada dijajah oleh manusia lain, harus bebas. Karena bebasnya itu hanya terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Pak, kalau membaca ini kan kitab baru nih Pak. Ini kitab ditulis di zaman modern Pak. 70 tahun lebih setelah Indonesia merdeka. Tetapi kita saya baca kitabnya dengan kembali ke undang-undang dasar kita. Wah, memang ulama kita itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu,
sebagai closing dari kedua ini, sebagai seorang muslim, ukuran merdeka atau tidak Bapak Ibu berdasarkan pada terbebas kita dari penghambat selain kepada Allah. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu bebas dari perbudakan hawa nafsu, bebas dari pemikiran sesat seperti liberalisme, sekularisme dan sebagainya, dan bebas dari cinta dunia. Ini paling pokok Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bebas secara fisik, tidak dijajah oleh orang lain secara fisik. Tapi yang paling penting adalah, sudahkah kita merdeka dari hawa nafsu, dari pemikiran sesat, dari cinta dunia? Mari Pak, kita koreksi diri masing-masing Pak. Kalau belum, berarti ketika Bapak Ibu tanggal 17 Agustus merayakan, padahal hakikinya Bapak Ibu belum merdeka. 17 Agustus nanti upacara bendera, tapi hakikinya tidak merdeka. Kenapa? Masih diliputi hawa nafsu, masih cinta dunia, belum merdeka. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali lagi ke buku ini. Di dalam buku itu sebenarnya Bapak, jika dirujuk pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pemikiran, dan nilai-nilai ketuhanan dan keamanan yang berbasis tauhid. Coba ya. Yang mengatakan adalah Yusron dalam buku ini. Jika dirujuk pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Nanti mungkin anak Bapak Ibu upacara bendera 17 Agustus, atau Bapak Ibu nanti mungkin harus mengikuti upacara bendera karena sebagai ASN. Intervensinya adalah, saya sebagai seorang muslim sudah merdeka belum? Gitu. Sebagai warga Muhammadiyah, saya katakan sebagai warga Muhammadiyah harus merdeka karena berdasarkan tauhid. Harus. Begitu Bu ya? Begitu Bu ya? Ya. Merdeka. Wah, kurang semangat. Merdeka. Merdeka. Begitu dong. Karena merdeka kita berdasarkan tauhid. Sekali lagi, merdeka. Begitu. Tumbuhkan tubuh ya. Pendidikan kita adalah Allah. Makanya ke atas Pak pendidikannya. Bukan kalau begini gimana Pak? Merdeka. Kira ada orang ketonjok nggak? Kenapa? Kalau merdeka begini itu artinya apa? Kita masih dijajah oleh manusia. Kan merdeka ke atas. Betul Pak? Betul nggak Pak? Sekali lagi, merdeka. Semangat, harus loh. Betul ya? Saya belum pernah ada orang teriak merdeka begini Pak. Apalagi di sampingnya ada anak muda, merdeka tonjok gitu, langsung berantem ya. Baik Bu, sebagai closingnya Bu, ya, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid, merdeka. Syirik anti tauhid adalah kafir, terjajah. Ini konsepnya dulu Bapak Ibu. Sebagai warga Muhammadiyah, kita harus merdeka dengan membawa nilai tauhid tadi, syahadah, darus syahadah, pembuktian. Kita membuktikan bahwa negara yang atas berkat rahmat Allah kita bawa dengan warna tauhid. Itu Pak. Darus syahadahnya itu, pembuktiannya. Dan Muhammadiyah harus terdepan itu Bapak, harus terdepan. Sebagai warga Muhammadiyah harus terdepan membawa nilai tauhid itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu ciri bertauhid Bapak ini penting adalah tumbuh rasa takut kepada Allah. Saya menggarisbawahi ini Pak, karena saya sebenarnya tadi mau nyetel video, tapi tadi soalnya nggak bisa. Ada salah satu menarik acara di ILC oleh Profesor Salim Said almarhum.
tahun 2017. Ada salah satu itu Pak, menarik. Katakannya apa? Negara-negara itu punya rasa takut. Singapura takut dengan bangsa lain. Cina takut dengan Amerika. Apalagi Israel takut dengan umat Islam. Kata Salim Said, negara kita itu tidak punya rasa takutnya. Bukan, tidak ada rasa takut Belanda kan? Kata Salim Said, Tuhan pun ia tidak takut. Tidak ada tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkanya apa? Nanti kita bahas itu. Terjadinya korupsi dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini Bu, sekali lagi, tumbuhkan rasa takut pada Allah, itulah merdeka. Dan itu adalah tauhid Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, merdeka hakiki adalah kita dengan tauhid, itulah merdeka sesungguhnya. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Bapak Ibu, ya, sebagai warga negara. Sebagai warga negara Bapak Ibu, pertanyaan tersebut harus kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Harus ke sana. Yang mana tadi sebagai gentleman agreement oleh Muhammad Darul Ahdi, ya, harus kembali ke sana Bapak Ibu. Maka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu, terutama di kalimat sila kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus kembalikan ini. Kita merdeka atau tidak, kembalikan ke ini sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara. Ketika ini kita kembalikan ke kalimat ini, Bapak, di sila kelima dari Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pertanyaannya adalah sebagai rakyat Indonesia, sudahkah kita rasakan keadilan sosial itu? Sudah atau belum? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Sebagai warga negara Bapak, kita mengembalikannya ke sini. Merdeka atau tidak, kita kembalikan ke sini. Oleh karena itu Bapak, saya ingin mengutip situsnya BPIP, Badan Pembinaan Pancasila. Di situsnya Bapak, memaknai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, adalah mengutip kalimat Bung Karno, salah satu warga Muhammadiyah. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat masyarakat adil dan berbahagia buat semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada pengisahan. Itu kata Bung Karno, warga Muhammadiyah. Dan kalimatnya dari BPIP, setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Adil dalam hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang mengatakan ini adalah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bukan saya Pak. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita merdeka dari ketindasan ekonomi dan hukum? Sudah belum? Sudah merdeka belum? Sudahkah kita merdeka dari korupsi? Sudahkah kita merdeka dari kong-kali-kong antara pengusaha oligarki dengan pejabat negara untuk memakai diri sendiri? Sudah belum? Itu pertanyaannya. Karena kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang 1945. Kita kembalikan ke sana. Terutama sila kelima. Harus adil. Politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sudahkah kita angka kemiskinan ini berkurang, di mana orang-orang akan terangkat derajatnya secara ekonomi? Sudah atau belum? Faktanya hari ini Bapak Ibu, banyak PHK belum? Susah itu. Makanya ini adalah tugas kita. Hingga hari ini Bapak Ibu, makanya lagi-lagi fenomena dengan adanya ini, di mana-mana hari ini ada mengibarkan bendera One Piece, Jolly Roger itu. Ini adalah bentuk dari ekspresi yang dirasakan oleh masyarakat, di mana sila kelima itu belum dirasakan oleh bangsa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika ada protes ini dari pihak pemerintah, hingga akhirnya turun tangan, oh nggak apa-apa, dia aja Presiden Prabowo. Hingga itu disentil juga oleh Rektor UNY Universitas Muhammadiyah, mengatakan bahwa kayak gitu. Itu kan hanya ekspresi anak muda saja.
anak muda. Itu. Nah Bapak Ibu, jika itu semua belum dirasakan Pak, saya ingin mengantarkan Bapak Ibu ke coba kita coba dulu Bu ya, semoga bisa. Tadi saya lagi otak-atik soalnya kok nggak keluar ini. Ya, kalimatnya sangat bagus Bu, karena ada satu kalimat penting. Negara ini, bangsa ini itu terpuruk hari ini. Kata Salim Said, bukan saya. Karena Tuhan pun tidak takut. Kenapa tidak takut? Oh, dia disumpah oleh Al-Quran, dia berani melanggar. Artinya Tuhan aja tidak takut, apalagi manusia. Yang akan bukan saya. Coba bisa nggak Pak ya? Bismillah, semoga. Kalau nggak bisa kita skip aja. Oh, nggak bisa. Mohon maaf ya Bu ya. Tapi intinya gitu. Artinya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu saya ingin mengantarkan sini Bapak Ibu. Ada satu buku ditulis oleh Mokhtar Lubis yang wafat tahun 2004. Bukunya dalam bahasa Indonesia. Bukunya ini kalau baca bukunya kenapa? Beliau mengatakan ada 7 ciri manusia Indonesia itu. Ciri pertamanya Pak, paling nggak enak Pak. Tapi Bapak Ibu sepakat atau tidak terserah. Tapi kalau saya sih sepakat Bu. Apa ciri pertamanya? Bahwa ciri pertama bangsa Indonesia itu, warga masyarakat Indonesia itu adalah hipokrit, munafik. Itu tadi kata Salim Said, disumpah atas bawa Al-Quran, tetapi faktanya korupsi. Maka itu yang mengatakan ini bukan saya loh Pak ya. Itu pula lah Bapak Ibu, saya juga menulis buku tentang itu. Tahun 2022, saya menulis buku Fenomena Munafik. Nah Bapak Ibu, sekarang closingnya Bapak Ibu. Sudah mereka atau tidak? Saya ingin mengantar buku ini Bapak. Ditulis oleh tentara aktif namanya Letkol Polisi Salim. Beliau menulis ini Bu sebagai seorang muslim dan sebagai tentara. Apa yang beliau tulis Bapak Ibu? Bahwa orang Indonesia itu harus belajar dari Bani Israel, di mana diberi kemerdekaan, tetapi ternyata mereka Bani Israel itu merusak nikmat itu, akhirnya mendapat hukuman. Dan kata beliau di halaman 213-nya, merdeka, sila pertama itu adalah merdeka. Sila pertama itu adalah merdeka. Tadi konsep pertama merdeka adalah tauhid. Oleh karena itu Bapak Ibu, beliau menuliskan begini. Ini yang paling saya suka di halaman 212. Apa yang beliau tulis Bapak Ibu? Pada saat mana bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi akan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka disitulah kemerdekaan hakiki dapat terwujud. Kemerdekaan hakiki dapat terwujud. Yang mengatakan adalah tentara sekaligus adalah seorang muslim. Saya sarankan Bapak Ibu beli buku ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan keadilan. Kisah bagaimana Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ya, sudah terkenal dengan Amr bin As. Baik Bapak Ibu, cepat saja karena sudah waktunya. Bapak Ibu, saya mengatakan closing terakhir. Apakah kita harus banyak mengeluh? Tidak Pak. Kita sebagai warga Muhammadiyah punya rasa optimisme, yaitu Indonesia emas. Dan ini ditulis oleh Anies Baswedan Bapak Ibu di bukunya di bab kedua. Saya suka di bab kedua bahwa di situ ada harapan negara bangsa Indonesia ini, yaitu surat terbuka tantangan bagi pemuda Indonesia. Di bab 4 Bapak, surat terbuka tantangan bagi pemuda Indonesia. Apa tantangannya Bapak Ibu? Tantangannya adalah bahwa jika ingin negara ini baik, maka fokus pada pendidikan, fokus pada guru, fokus pada pendidikan, fokus pada guru. Artinya apa? Fokus pada manusianya, Pak. Fokus pada guru, pendidikan. Itu pula Bapak Ibu, saya kembali lagi menulis buku ini karena saya paham bahwa negara ini masih punya optimisme besar. Jika kita mau merubahnya mulai sekarang, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Itu. Makanya saya menulis buku ini sebagai optimis bahwa Indonesia masih bisa, ada harapan. Di 2045 Indonesia emas. Tapi kalau tidak, kita tidak mulai hari ini, maka kita harus cemas.
Dan apa yang ditulis oleh Anies Baswedan Bapak Ibu tentang pendidikan dan guru, faktanya adalah itu sudah dibikin awal oleh Mbak Kiai kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika mulai bergerak di 1912 terkait dengan pergerakan Muhammadiyah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutupan ini, bahwa Muhammadiyah akan terus bergerak demi kebaikan negara ini, saya ngutip satu hadis Bapak Ibu. La tazalu ta'ifu min ummati dhahina 'ala haqq la yadur ma'aman khadahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa kata Rasulullah SAW, dari umatku sekelompok yang menegakkan kebenaran, tidak merugikannya bagi orang lain yang tidak suka dengan perjuangan mereka hingga nanti hari kiamat. Dan kita Bapak Ibu sebagai keluarga Muhammadiyah adalah bagian dari itu, bagian dari Taifah yang mana kita menunjukkan kebenaran itu sebagaimana diciptakan oleh Muhammadiyah agar negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, sekali lagi merdeka, merdeka, merdeka. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Wacana.